Rata-rata air di bumi naik 3,5 mm tiap tahunnya, dan ini kadang bikin aku pengen beli pelampung. Nah, kita pasti bertanya-tanya gimana jadinya kalau kita akhirnya hidup di dalam air. Saat ini, kita punya bukti kalau manusia bisa beradaptasi dengan kehidupan ini. Suku Bajau, sekelompok orang yang tinggal di Filipina, sudah berevolusi dan punya limpa lebih besar. Dan limpa adalah organ yang menyimpan sel darah merah yang kaya oksigen. Saat sel-sel ini dilepaskan ke aliran darah, penyelam menjadi bisa menahan napas di bawah air lebih lama. Ini memungkinkan orang-orang Bajau untuk menyelam bebas hingga kedalaman 780 meter. Untuk hidup di bawah air, tubuh kita harus menjadi lebih besar agar kita bisa membatasi hilangnya panas. Makin besar ukuran suatu makhluk, makin banyak panas yang dihasilkan. Kita juga perlu punya jari tangan dan kaki berselaput untuk bergerak di laut dalam. Pada akhirnya, kita nggak perlu punya dua kaki, dan keduanya akan menyatu. Mata kita mungkin juga membesar supaya penglihatannya lebih baik. Kalau dipikir-pikir, kita akan jadi mirip manusia duyung. Para ilmuwan bahkan sudah melihat kemungkinan manusia untuk terbang. Makhluk terbang punya ukuran tubuh dan metabolisme yang pas sendiri. Kita harus punya kemampuan untuk menggunakan bahan bakar, seperti makanan dan air yang kita konsumsi, untuk menghasilkan energi yang cukup demi mengangkat tubuh kita dari tanah. Burung misalnya, punya metabolisme yang sangat tinggi. Semua proses dalam tubuh burung berjalan lebih cepat. Jantung burung kolibri bisa berdetak hingga 1.200 kali per menit. Jantung seorang atlet manusia cuma bisa berdetak 220 detak per menit. Jadi, terbang kelihatannya hampir mustahil. Tak ada tekanan selektif pada spesies kita untuk menumbuhkan sayap dan belajar terbang. Selain itu, untuk terbang, tubuh kita harus lebih kecil, punya tulang yang tak terlalu padat, dan kehilangan sebagian besar massa otot kita. Kita juga harus menanggalkan gigi supaya lebih ringan. Aku sih nggak mau. Kalau lengan kita menjadi sayap, kita nggak bakal bisa melakukan kegiatan yang kita perlukan dengan tangan kita. Kita cuma akan menjadi versi diri kita yang lebih canggung. Kayaknya nggak perlu ya. Dan untuk menumbuhkan sayap terpisah, kerangka dan struktur otot kita perlu berubah drastis dalam jutaan tahun. Konsep manusia hidup di planet lain di tata surya kita kayaknya lumayan masuk akal. Bergantung pada planet mana yang akan kita duduki kelak, fitur kita juga akan berubah jauh. Mata kita bakal membesar kalau kita tinggal di planet yang jaraknya lebih jauh dari matahari dibanding bumi. Karena kalau cahayanya kurang, kita butuh mata yang lebih besar untuk melihat lebih baik. Kulit kita mungkin juga jadi lebih berpigmen untuk bertahan dari radiasi UV yang berbahaya di luar lapisan ozon pelindung bumi. Kita bahkan mungkin punya kelopak mata yang lebih tebal dan tulang alis yang lebih menonjol untuk mengatasi efek sinar kosmik. Anehnya, kalau yang barusan masih kurang aneh, kita mungkin berevolusi untuk berkedip ke samping untuk lebih melindungi mata kita dari puing-puing kosmik yang datang dari segala arah. Karena kemungkinan besar, gravitasi di planet lain bakal lebih lemah dibanding bumi. Tinggal di planet lain mungkin juga berarti lubang hidung lebih besar. Kita membutuhkannya untuk bernapas lebih mudah karena oksigen mungkin langka di dunia baru ini. Rambut kita mungkin lebih tebal dan lebih padat untuk melindungi kepala kita dari radiasi potensial. Di Mars misalnya, rata-rata terdapat 40 hingga 50 kali lebih banyak radiasi dibanding bumi. Kita masih bisa menggunakan banyak alat teknologi. Namun, alih-alih jam tangan dan kacamata pintar, kita akan punya gadget yang lebih kecil. Gadget seperti lensa kontak komunikasi mungkin bakal segera muncul. Alih-alih headphone, kita mungkin memakai perangkat konduksi tulang mini yang ditanam di telinga. Para ilmuwan belum tahu pasti seperti apa rupa manusia 1000 tahun dari sekarang. Tapi mereka bisa memprediksinya berdasarkan pola evolusi sebelumnya. Pada abad pertengahan, manusia punya harapan hidup rata-rata 35 tahun. Artinya, mereka harus bekerja sangat keras dan menghasilkan keturunan sejak awal kehidupan mereka. Kini, harapan hidup meningkat lebih dari 2 kali lipat. Makin banyak orang hidup sampai usia 100 atau bahkan 110 tahun. Kita bisa dengan mudah berasumsi bahwa kita akan hidup lebih lama dari itu. Bagaimana dengan ukuran kita? Semua hewan telah berevolusi untuk tumbuh lebih besar dari waktu ke waktu. Kita bisa melihatnya pada dinosaurus, paus, kuda, dan juga manusia. Nenek moyang kita dari 4 juta tahun lalu sangat kecil.
tingginya hampir nggak sampai 120 sampai 150 cm. Kemungkinan besar kita terus bertambah tinggi karena kita punya nutrisi yang lebih baik, tapi juga karena gen kita kelihatan berevolusi. Karena orang yang punya tinggi di atas rata-rata cenderung punya gen yang lebih menguntungkan atau berguna berdasarkan sejumlah penelitian. Tapi makin kita tumbuh lebih tinggi, kita juga makin rapuh. Selama 2 juta tahun terakhir, kerangka kita menjadi lebih ringan. Kita mulai menggunakan lebih banyak alat untuk aktivitas sehari-hari. Orang-orang juga menjadi kurang aktif sejak pertanian ditemukan. Jadi, tulang kita sekarang nggak sepadat dulu. Dan karena akhir-akhir ini kita menghabiskan banyak waktu di depan meja, struktur tulang kita mungkin berubah total dan mengubah postur kita. Namun, tren tubuh yang lebih tinggi nggak bakal berlangsung selamanya. Ukuran nggak bisa meningkat melebihi batas tertentu. Itu karena tekanan pada jaringan tubuh yang sangat besar berbeda dengan tekanan pada tubuh berukuran sedang. Jika tubuh kita terus tumbuh lebih besar, bentuk kita juga harus berubah. Kita juga cenderung melihat perubahan dramatis dalam pikiran dan kepribadian kita. 6 juta tahun terakhir telah memperbesar ukuran otak kita 3 kali lipat. Kamu mungkin berpikir tren ini bakal terus berlanjut, tapi kemungkinan tidak. Nyatanya, otak kita justru makin kecil. Penelitian menunjukkan bahwa ukuran otak manusia mencapai puncaknya sekitar 20.000 tahun lalu, tepat sebelum penemuan pertanian. Kemudian, otak manusia mulai mengecil, dan kita masih belum yakin kenapa. Salah satu penjelasannya adalah lemak dan protein sulit ditemukan begitu orang mulai bertani dan makan lebih banyak sayuran. Itu membuat kita lebih sulit menumbuhkan dan menjaga otak berukuran besar. Otak kita juga butuh banyak energi. Otak mengambil sekitar 20% dari penggunaan energi harian kita. Kepribadian kita juga terus berkembang. Kita nggak perlu seagresif pemburu dan peramu kuno. Interaksi sosial kita juga berbeda. Dulu, orang nggak bisa melakukan perjalanan jauh atau berkomunikasi jarak jauh secara efisien. Jadi, hubungan dekat yang mereka miliki adalah anggota kelompok atau suku lokal mereka sendiri. Sekarang, kita bisa bepergian ke seluruh dunia, bicara lewat telepon, chattingan lewat laptop, ganti pekerjaan sesering yang kita mau, dan bahkan berkencan lewat internet. Itu mendorong kita untuk lebih ramah, terbuka, dan toleran. Itu juga membuat kita lebih mudah beradaptasi dengan budaya yang berbeda dari seluruh dunia. Dulu, ada 9 spesies manusia yang berkeliaran di bumi sekitar 300.000 tahun lalu. 8 spesies lainnya mungkin punah karena perubahan iklim. Mungkin cuma ada kita saat ini. Tapi siapa bilang nggak bakal ada spesies manusia baru? Tapi karena kita nggak dipisahkan oleh jarak fisik lagi, kemungkinannya kecil. Agar spesies baru muncul, manusia perlu berevolusi dalam kelompok yang terisolasi. Genetika menyebut fenomena yang terjadi saat ini sebagai pemerataan besar. Kita menjadi makin mirip seiring berjalannya waktu. Populasi dunia beragam. Orang-orang nggak lagi bereproduksi hanya di dalam lokasi mereka. Jika waktu cukup lama berlalu, ras manusia bakal mulai terlihat homogen. Kita semua akan menjadi rata-rata dari penampilan fisik yang berbeda yang kita lihat saat ini. Dulu, kita punya rahang yang lebih besar supaya bisa mengunyah makanan yang belum diproses dengan lebih baik. Saat ini, kita punya rahang yang lebih kecil dan ruang yang lebih kecil untuk 32 gigi. Itulah sebabnya kita sering harus mencabut gigi bungsu yang nyebelin itu. Para ilmuwan mengatakan jumlah gigi yang kita punya nggak bakal berubah. Tapi kalau kita terus mengubah kebiasaan makan kita, beralih ke makanan yang lebih lunak, rahang kita bakal jadi lebih kecil, dan gigi kita bakal lebih menumpuk. Jadi, ayo mulai ngunyah lagi. Apa ibu jari kita menjadi lebih besar? Beberapa data menunjukkan beberapa remaja punya ibu jari yang terlalu berkembang. Itu karena mereka terlalu banyak main video game. Otot ibu jari mereka telah beradaptasi karena sering digunakan. Tapi ini bukan sifat genetik. Seseorang bisa punya ibu jari lebih besar, tapi nggak bakal menurunkannya ke generasi berikutnya. Gimana jadinya ya? Kalau ibu jari kita terus membesar di generasi-generasi berikutnya, agak serem ya.